Udah. Oke, apa? Langsung kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini bersama rekan saya dari kelompok 7 yaitu Harita Hikmatiar akan mempresentasikan tentang akuntansi keuangan negara daerah sebagai bagian dari manajemen keuangan daerah. Nah, pertama itu kita bahas tentang keuangan negaranya dulu. Nah, keuangan negara itu dia tercantum dalam pasal 1 nomor 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, bahwa di sini itu ditegaskan kalau misalnya keuangan negara itu adalah dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan juga segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, untuk keuangan negara sendiri terdapat pendekatannya gitu untuk mengenal keuangan negara. Yang pertama dari objeknya. Nah, kalau dari objeknya ini itu adalah keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, kemudian dari segi subjeknya, yaitu adalah seluruh objek yang dimiliki negara atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Kemudian kalau dari prosesnya itu adalah seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Nah, kalau dari sisi tujuannya itu adalah seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, untuk bidang pengelolaan keuangan negara sendiri itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah pengelolaan fiskal. Kalau pengelolaan fiskal itu jadi dia mengelola APBN ya. Nah, terus dari pengelolaan moneter itu dari sektor perbankan dan lalu lintas moneter dalam dan luar negeri. Kemudian kalau dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan itu adalah sektor BUMN atau BUMD yang orientasinya itu dia mencari keuntungan atau profil negatif. Nah, untuk ruang lingkup keuangan negara itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang mana yang pertama itu hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan peminjaman. Yang kedua adalah kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Kemudian yang ketiga itu adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Yang keempat, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Yang kelima adalah kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Kemudian yang keenam adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Kemudian yang ketujuh adalah kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Nah, untuk akuntansi keuangan daerah itu tuh di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 156 ayat 1 yaitu tentang pemerintah daerah, bahwa keuangan daerah itu adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, diberlakukannya sistem akuntansi keuangan daerah itu juga udah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yaitu tentang standar akuntansi pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 itu tentang bentuk pengelolaan keuangan daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Nah, untuk laporan keuangan daerah sendiri itu mencangkup yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Jadi realisasi anggaran ini adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan realisasinya dalam satu periode pelaporannya, di mana di laporan realisasi ini tuh mencakup ada pendapatan, itu pendapatannya dari basis kas dan juga aktual, kemudian dari beban, itu juga sama dari basis kas dan aktual, terus dari transfer, pembiayaan, dan penerima pembiayaan. Nah, yang kedua juga ada laporan alur.
arus kas. Nah, ini tuh laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas, dan setara kas dari pemerintah daerah selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Nah, laporan arus kas sendiri itu dia mencakup ada penerimaan kas, di mana penerimaan kas itu adalah arilan kas yang masuk ke bendahara umum negara atau daerah. Terus juga ada dari pengeluaran kas, itu semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara atau daerah. Nah, kemudian yang ketiga ada laporan neraca, di mana ini itu menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai dari asetnya, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu, di mana mencakup yang pertama ada aset. Nah, asetnya sendiri itu diukur dari pertama ada kas dan piutang dicatat sebagai nilai nominal, terus yang ada investasi jangka pendek dicatat sebagai nilai perolehan, dan persediaan dicatat sebesar biaya perolehan, biaya standar, dan nilai wajar. Kemudian ada yang kedua mencakup kewajiban. Nah, kewajibannya ini dia diakui kalau misalnya besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonominya itu akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada. Nah, terus dari ekuitas. Nah, kalau ekuitas sendiri itu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Nah, selain dari laporan neraca, juga ada CLK atau catatan atas laporan keuangan, di mana ini meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Nah, di CLK ini dia ada mencakup pertama ada kebijakan fiskal atau keuangan, terus ada ekonomi makronya, terus ada pencapaian target Undang-Undang APBN atau Perda APBD, terus yang kedua itu ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan, yang ketiga itu penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih, kemudian ada informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan, terus ada informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul. Nah, terus juga ada informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan. Nah, terus selanjutnya ini tentang metode pencatatan akan dijelaskan oleh Tiar. Sepertinya suaranya terdengar jelas gak? Jelas. Afannya kalau misalnya keluar masuk terus karena sinyalnya lagi nggak stabil. Oke, yang selanjutnya metode pencatatan sistem akuntansi daerah, yaitu ada dua. Yang pertama itu ada single entry dan juga double entry. Nah, yang dimana single entry ini sebuah pencatatan buku tunggal atau single entry yang artinya itu adalah pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan dalam sistem ini, yaitu sebanyak satu kali. Nah, transaksi tersebut juga mengakibatkan adanya pemasukan kas yang akan diinput dalam kolom penerimaan. Nah, sedangkan pengurangan kas akan diinput dalam kolom pengeluaran. Nah, pada double entry atau sering juga disebut sebagai sistem tata buku berpasangan, dalam sistem ini itu metode pencatatannya sama dengan pencatatan debit kredit pada prinsip dasar akuntansi umum, namun ada sedikit perbedaan formulanya dalam persamaan dasar, yaitu yang teman-teman lihat, yaitu belanja plus aset sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan. Nah, next. Nah, kemudian ada kedudukan akuntansi keuangan daerah. Nah, di mana akuntansi yang berkaitan dengan organisasi perusahaan biasanya itu dikenal dengan akuntansi sektor privat. Dan yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga non-profit itu dikenal dengan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah itu merupakan satuan organisasi non-profit, maka akuntansi yang berkaitan dengan pemerintah daerah yaitu adalah akuntansi keuangan daerah yang termasuk ke dalam akuntansi sektor publik. Nah, contoh dari organisasi pemerintah ini yaitu adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Next. Nah, akuntansi terdiri juga dari 3 bidang utama. Yang pertama itu adalah akuntansi komersial atau perusahaan, kemudian akuntansi pemerintahan, dan juga akuntansi sosial. Nah,
Di dalam akuntansi komersial ini, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemennya, kemudian kepada pemilik modal, penanam modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Nah, kemudian di dalam akuntansi pemerintahan sendiri itu adalah menggunakan data akuntansi yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonominya dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Nah, di akuntansi sosial sendiri merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro. Nah, yang melayani perekonomian secara nasional. Sebagai contoh, yaitu neraca pembayaran negara, kemudian ada rekening arus dana, rekening pendapatan, dan produksi nasional, serta neraca nasional. Nah, selanjutnya, boleh next. Itu ada akuntansi pemerintahan yang mempunyai beberapa tujuan. Dalam akuntansi pemerintah juga mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama itu ada pertanggungjawaban atau accountability and stewardship. Nah, tujuan pertanggungjawaban ini memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan bentuk yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi-operasi unit pemerintah. Nah, kemudian tujuan yang kedua yaitu manajerial. Nah, manajerial ini yang berarti bahwa akuntansi pemerintah itu harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga itu yaitu tujuan pengawasan. Nah, yang memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah ini harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, next. Nah, itu ada cara mengklasifikasikan akuntansi keuangan daerah dalam penggolongan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, itu akuntansi harus memperhatikan akuntansi keuangan daerah yang merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah. Nah, sehingga konsekuensinya juga termasuk ke dalam akuntansi manajemen. Nah, kemudian secara terminologi akuntansi keuangan daerah itu termasuk ke dalam akuntansi keuangan. Nah, secara yuridis, akuntansi keuangan daerah juga berfungsi untuk menghasilkan laporan keuangan bagi pihak luar pemerintah daerah sehingga akuntansi keuangan daerah cenderung masuk ke dalam akuntansi keuangan. Kemudian perlu diperhatikan juga akuntansi keuangan daerah itu menghasilkan informasi bagi pihak internal maupun eksternal pemerintah daerah sehingga dapat digolongkan sebagai akuntansi manajemen maupun akuntansi keuangan. Nah, bagi pihak internal, akuntansi keuangan daerah itu digunakan sebagai pendukung penyusunan anggaran dan sebagai alat analisis kinerja pemerintah daerah. Nah, kemudian yang saat ini akuntansi keuangan daerah belum berkembang sebaik akuntansi di sektor privat. Nah, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Alia. Oke, mungkin untuk teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.
Apakah ada konsolidasi antara sistem akuntansi atau laporan keuangan gitu ya, atau laporan akuntansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintahan pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tentang keuangan. Hmm. Mungkin konsolidasi seperti adanya pelaporan keuangan kepada pemerintahan pusat, seperti itu tuh, Pak. Itu kan Ya, ada jadi juga kan kalau kita di akuntansi umum ya, kan itu kan kalau misalnya ada induk perusahaan dengan anak-anak perusahaan, ya itu kan dilakukan konsolidasi sehingga jadi satu laporan keuangan. Nah kalau di organisasi pemerintah, kira-kira gimana? Misalnya provinsi, ya provinsi kan ada daerah-daerah, ya di dalam provinsi itu ada kota kabupaten ada di bawahnya. Nah laporan keuangannya provinsi itu apakah laporan keuangan tersendiri atau merupakan gabungan dari daerah-daerah gitu. Misalnya seperti itu, konsolidasi ya. Atau yang pemerintah pusat, apakah dia merupakan gabungan dari laporan keuangan dari provinsi-provinsi. Gitu. Kalau pembinaan sih sudah pasti gitu ya, udah pasti ada pembinaan. Ya mensupervisi pembinaan atau mensupervisi dari lembaga pemerintah yang di atas kepada lembaga pemerintah yang di bawahnya, ya itu sudah pasti ada gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan laporan keuangannya? boleh diulangi tadi, Pak, pertanyaannya? Ya, jadi antara pemerintah, kan ini kan pemerintahan di Indonesia ini kan ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah ya, sesuai dengan materi kita ya. Nah, daerah sendiri kan juga ada yang provinsi, ada yang kota atau kabupaten. Nah, ini apakah terhadap pemerintahan yang ada di atasnya itu melakukan konsolidasi gitu dalam hal di laporan keuangan. Bagaimana yang kita kenal di laporan keuangan komersial pada perusahaan pada induk dan anak perusahaan. Seharusnya ada, Pak. Kan biasanya tuh anggaran pemerintahan daerah seperti daerah provinsi biasanya melakukan konsolidasi ke pemerintahan pusat, soalnya ada sebagian anggaran untuk pemerintahan daerah. Jadi pemerintahan pusat tuh menyesuaikan tiap provinsinya itu butuhnya berapa begitu. Jadi harus adanya konsolidasi laporan realisasi anggaran, dan jika ada perubahan bisa diajukan juga ke pemerintahan pusat. Kan ada juga tuh pemerintahan pusat mengambil alih proyek untuk pembangunan daerah. Nah, seperti itu, Pak. Seperti kereta cepat Bandung gitu, diambil alih oleh pemerintahan pusat. Seperti itu, Pak. Tentu ada konsolidasi antara pemerintahan daerah, provinsi dengan akuntansi pemerintahan pusat. Untuk lebih jelasnya mungkin kelompok selanjutnya. Ya, konsolidasi itu seperti teori akuntansi ya, menggabungkan ya jadi ini kan ada kalau kita yang pelajari di akuntansi ya kan induk perusahaan mempunyai misalnya 3 anak perusahaan gitu ya. Ya misalnya dengan kepemilikan lebih ya gitu ya dari 20% dan sebagainya ya. Nah, kemudian kan PSAK kan mewajibkan untuk melakukan konsolidasi. Sehingga laporan keuangannya hanya ada 1. Nah, konsolidasi itu kan pengertiannya adalah
gabungan dari semua sumber daya yang ada di perusahaan ya. Kalau misalnya dari perusahaan ABC ya misalnya, itu kan perusahaan A mempunyai income atau mempunyai pendapatan 100, perusahaan B 100, perusahaan C 100, maka ketika dikonsolidasi, pendapatan konsolidasinya menjadi 300. Kalau perusahaan A punya tanah senilai 100, misalnya senilai 10, B senilai 10, C senilai 10, ketika dikonsolidasi maka menjadi 30 gitu ya. Nah, itu yang konsolidasi yang saya maksud gitu ya. Nah, apakah di organisasi pemerintah juga melakukan itu gitu? Aneh boleh bantu jawab nggak, Pak? Iya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bantu jawab ya. Untuk terkait laporan konsolidasian antara pemerintah dan daerah itu tuh diatur dalam PSAP ya, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasian gitu, yang merupakan lampiran 1 Peraturan Pemerintahan nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jadi konsolidasi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik atau akun resiprokal disebutnya kan. Nah, kaitannya dengan sinergi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, maka diperlukan suatu sistem data yang terintegrasi yang dapat menggambarkan semua sumber daya keuangan baik yang bersumber dari APBN ataupun APBD gitu guna mendukung sinergi kebijakan fiskal yang inklusif itu. Tujuan dari penyusunan data konsolidasian ini adalah dalam rangka menyediakan informasi bagi publik atau stakeholder yang dapat digunakan untuk evaluasi serta pengambilan keputusan kebijakan fiskal atau sebagai data manajerial. Konsolidasi data keuangan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah ini bukan merupakan alat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sehingga tidak dilakukan audit atas laporan tersebut. Namun data keuangan pemerintah konsolidasian disusun dalam bentuk laporan keuangan pemerintah konsolidasian yang di dalamnya menggambarkan arus pendapatan dan belanja dari seluruh tingkatan pemerintah di Indonesia serta informasi tentang posisi aset, kewajiban dan kekayaan bersih atau ekuitas negara Indonesia sebagai suatu entitas keuangan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada karena udah diatur juga. Itu Pak. Kalau prakteknya sekarang udah ada atau belum? Ada contohnya nggak? Kalau terkait contoh Mungkin mau nambahin Pak atau jawab kalau terkait Silakan. Nah, kalau terkait pelaksanaan konsolidasi itu tuh kalau di tingkat nasional tuh udah dilakukan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan mereka itu mengonsolidasikan laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga, terus laporan keuangan Bendahara Umum Negara dan juga seluruh laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten. Nah, outputnya sendiri dari konsolidasi itu adalah adanya laporan keuangan pemerintah konsolidasian tingkat nasional gitu. Nah, terus mungkin nambahin juga tadi yang terkait adanya pengkonsolidasian itu. Nah, untuk laporan keuangan sebelum konsolidasi mungkin yang secara terpisah itu oleh misalnya masing-masing entitas dari pelaporan pemerintah baik itu dari pusat atau pemerintah daerah tuh ternyata belum mampu mencerminkan aktivitas pemerintahan secara umum. Nah, jadi untuk bisa kita lebih melihat fungsi pemerintahan secara umum, laporan keuangan antar entitas pelaporan itu tuh harus dikonsolidasi gitu. Nah, pengkonsolidasian antara laporan keuangan pemerintah pusat dengan laporan keuangan pemerintah daerah juga itu tuh dilakuinnya itu tujuannya itu adalah untuk salah satunya juga untuk kejelasan peran gitu dan tanggung jawab pemerintah serta ketersediaan informasi publiknya juga. Itu mungkin Pak.
Iya, iya. Oke. Ada lagi yang mau ngasih masukan atau pendapat? Cukup mungkin, Pak. Ya. Ya, jadi secara aturan sih sudah diakomodir ya. Secara aturan itu sudah diakomodir ya. Nah, kita lihat di ini ya. Ini sharingnya saya terbaca ya. Nah, kalau kita lihat dulu ya dari sistem akuntansi pemerintah pusat ini ya, ini kan berlaku ruang lingkupnya ya, ini berlaku untuk seluruh unit organisasi pada pemerintah pusat. Gitu ya. Jadi unit organisasi yang ada di pemerintah pusat dan unit akuntansi pada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan atau tugas pemantauan yang dananya bersumber dari APBN serta pelaksanaan anggaran pembiayaan dan perhitungan. Ya, jadi ruang lingkup dari akuntansi pemerintah pusat ini adalah unit organisasi pada pemerintah pusat. Gitu ya. Apa sih unit organisasi itu? Ya, unit organisasi itu ya kementerian lembaga dan lembaga non kementerian. Ya, jadi kementerian-kementerian, kemudian kan ada lembaga-lembaga non kementerian ya, seperti kepolisian, kejaksaan gitu ya, itu kan non kementerian atau badan-badan ya, BPK, BPKP, ya, kemudian Mahkamah Agung gitu ya. Nah itu adalah unit-unit organisasi, gitu ya. Nah itu adalah yang menjadi ruang lingkup dari akuntansi pemerintah pusat ya. Kalau pemerintah daerah beda ya, karena ini tidak termasuk dalam ruang lingkup akuntansi pemerintah pusat ya. Pemerintah daerah dan BUMN atau BUMD ya, karena ini diatur tersendiri ya, untuk pemerintah daerah kan diatur tersendiri. Nah, kemudian tadi juga sudah disebutkan oleh rekan kalian gitu ya, kalau konsolidasi itu merupakan gabungan dari apa ya, dari unit organisasi ini gitu ya, di tingkat pemerintah pusat, sehingga nanti akan muncul neraca pemerintah gitu ya, muncul neraca pemerintah. Nah ini juga nanti silahkan dicek ya, apakah pemerintah sudah pernah menerbitkan neraca ini gitu ya. Nah, nanti bisa dicek ya di website-websitenya pemerintah, di pemerintah pusat ya. Nah sementara ini mungkin tadi yang dicakup di dalam konsolidasi gitu ya, karena memang sistem dari akuntansi pemerintah pusat ini memang unit-unit organisasi. Gitu ya, kalau kita lihat di sini. Nah ini ya, tujuannya kan menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya, gitu kan ya. Karena kan aset yang selama ini milik pemerintah pusat itu kan sebenarnya milik dari unit-unitnya, gitu ya, unit-unit pemerintah. Ya, misalnya Kementerian A, Kementerian B, atau instansi tertentu. Ya, tercatatnya kan di sana ya, secara pencatatan gitu ya. Jadi bukan pemerintah pusat bukan pemerintah pusat dalam pengertian misalnya dimiliki oleh pemerintah pusat gitu, oleh negara gitu ya maksudnya, tetapi oleh unit-unit gitu ya, unit-unit pemerintah yang ada di bawah negara itu gitu. Nah itu ya, itu kondisinya ya. Nah ini oke ya, jadi ini adalah apa yang berkaitan dengan sistem akuntansi pemerintah pusat ya. Sementara kalau untuk daerah yang tadi seperti pertanyaan saya, apakah provinsi mengkonsolidasi daerah-daerah gitu ya, kota dan kabupaten, ya sampai saat ini belum ya. Jadi masih berdiri masih sendiri-sendiri ya. Kota kabupaten ya
asetnya atau laporan keuangannya hanya untuk kota dan kabupaten yang bersangkutan. Gitu ya. Misalnya kota kabupaten itu ada di provinsi X, ya masing-masing. Kemudian provinsi juga masing-masing, ya provinsi itu sendiri yang dimiliki oleh provinsi. Karena meskipun kota dan kabupaten itu ada di provinsi yang bersangkutan, gitu ya. Nah, tapi nanti aset-aset yang ada di sana itu ketahuan pemiliknya siapa. Gitu ya. Misalnya ini ada gedung. Nah, gedung itu milik siapa? Milik pemerintah daerah tersebut atau milik pemerintah provinsi. Gitu ya. Nah, yang dilaporkan oleh provinsi hanya aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Ya, meskipun di wilayahnya tersebut mungkin banyak aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kota atau kabupaten, gitu ya. Nah, itu kira-kira gambarannya. Kemudian kalau basis akuntansi ya tadi sudah sampaikan juga ya. Jadi ada penyesuaian gitu ya. Jadi untuk dalam sistem akuntansi pemerintah ini ya, jadi itu ada penyesuaian antara misalnya APBN gitu ya. Nah, APBN itu kan APBN atau APBD itu kan cash basis ya. Nah, penerimaannya berdasarkan cash basis. Nah, tapi ketika akan membuat laporan neraca gitu ya dan laporan keuangannya ya. Nah, maka itu ada beberapa hal yang sifatnya cash basis ya, kemudian dijadikan accrual gitu ya untuk mengontrol ya, untuk mengontrol aset yang sudah dikeluarkan. Oke, saya kira itu mungkin yang lain ada pertanyaan.